Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku dan suami mengajak Mas Rasya jalan-jalan naik pesawat itu gimana. Mulai dari aturan-aturan naik pesawat, terus tips bagaimana membawa bayi di pesawat. Kalau penasaran, keep on watching. Jadi pertama-tama aku mau cerita dulu ya. Pertama kali Mas Rasya naik pesawat itu di umur 2,5 bulan. Yaitu perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Waktu itu ikut papahnya, ada kerjaan di sana. Dan itu di masa pandemi COVID. Jadi aturan-aturan naik pesawat itu lumayan agak ketat waktu itu. Perjalanannya itu ditempuh sekitar 30-45 menit menggunakan pesawat. Nah, persyaratan naik pesawat membawa bayi itu adalah pada saat itu anak-anak di bawah 12 tahun atau yang belum vaksinasi COVID-19 itu diwajibkan untuk melakukan tes negatif PCR, baru boleh ikut penerbangan. Kalau untuk dewasanya, untuk pendampingnya itu, kalau yang vaksinnya udah 2 kali, itu hanya bisa antigen aja. Tapi kalau masih 1 kali, itu harus PCR juga, negatif PCR. Nah, ini kondisi waktu kita mau tes antigen dan Mas Rasya tes PCR. Di sini Mas Rasya subhanallah nggak nangis sama sekali waktu diambil sampel. Sudah itu, pas check-in, jangan lupa membawa surat KIA-nya anak, KTP-nya anak yang warna pink. Nanti aku insert di sini. Itu dibutuhkan pada saat check-in. Kalau belum punya kartu identitas anak, wajibkan untuk membawa kartu keluarga gitu. Sudah, setelah kita check-in, naik ke pesawat. Gimana sih kita menangani bayi yang umur 2,5 bulan waktu itu ya? 2,5 bulan naik pesawat pertama kali, dan aku dan suami tuh lumayan agak panik karena itu pengalaman pertama kami. Cuman sebelum kami naik pesawat itu kami pergi ke dokter spesialis anak dan konsultasi ke dokter anaknya gimana cara-cara naik pesawat bersama bayi. Sebenarnya intinya ketika take off dan landing itu, si bayi itu usahakan untuk mengunyah sesuatu atau menelan sesuatu. Bayi ya, kalau saat itu kan Mas Rasya masih 2,5 bulan, jadi dia usahakan untuk menelan sesuatu, yaitu disusuin ASI-nya. Karena waktu itu Mas Rasya belum minum ASI dari botol gitu, akhirnya dia DBF langsung. Nah, itu diusahakan sebelum take off itu usahakan jangan disusuin dulu, supaya pas take off, pas momen take offnya itu disusuin dan dia tidak muntah gitu. Jadi dia menelan sesuatu tapi dia tidak terlalu kenyang gitu. Ketika take off pun dilakukan hal yang sama, DBF langsung waktu itu aku, supaya gendang telinganya itu terbuka. Akhirnya dia menelan sesuatu, akhirnya gendang telinganya terbuka. Karena kan yang membuat bayi tidak nyaman itu adalah perbedaan tekanan kan, dari daratan terus kita naik ke atas, itu perbedaan tekanan yang ada di dalam telinga itu yang sebenarnya dihindari. Itu waktu itu kita konsultasi sama dokter anaknya, seperti itu diajarinnya. Akhirnya kita lakuin seperti itu. Dan di perjalanan kami dari Jakarta ke Yogyakarta itu alhamdulillah banget, Mas Rasya itu sangat-sangat kooperatif. Alhamdulillah anaknya itu nggak yang rewel. Abis disusuin, pas kita take off, abis disusuin dia langsung tidur. Dan sampai di Jogja pun dia baru bangun dan nggak rewel, nggak nangis ya, karena itu posisinya tetap dibuat nyaman. Ada satu tips lagi yang membuat bayi itu insya Allah di pesawat dia nggak akan rewel, itu adalah sebelum kita naik pesawat kita gantiin dulu diapersnya atau pampersnya, supaya pampersnya itu nggak penuh dan dia ngerasa nyaman selama perjalanan di pesawat itu gitu. Nah, itu pengalaman pertama kali aku dan suami bawa Mas Rasya naik pesawat. Pengalaman keduanya itu perjalanan dari Jakarta ke Lombok. Itu perjalanan
kan langsung dek gitu loh, dari yang cuman ke Jogja 30-45 menit, ini 2 jam dari Jakarta ke Lombok gitu. Itu lumayan agak deg-degan, dan waktu itu Mas Rasya ke Lombok itu umur 4 bulan. 4 bulan itu Mas Rasya tuh udah mulai explore, udah mulai aktif. Dia waktu ke Jogja itu dia masih ya anteng aja, diem aja, tidur aja. Nah, tapi pas ke Lombok itu selama 2 jam itu lumayan dia mulai aktif ya. Sama yang kita lakuin, sebelum naik ke pesawat kita gantiin dulu pampersnya, terus kita susuin pas take off dan landing. Kita mulai bawa mainan kesukaannya Mas Rasya. Nih, aku akan insert di sini. Jadi aku bawa titernya dia supaya dia nggak bosen di pesawat. Itu salah satu tips membawa bayi waktu di pesawat supaya dia nggak bosen gitu. Dan yang lebih membuat kita lebih belajar lagi adalah ketika perjalanan pulang dari Lombok ke Jakarta. Itu Mas Rasya tuh bener-bener Noel orang yang ada di sebelah aku. Untung orang yang di sebelah aku itu pengertian gitu, dia malah ngajak bercanda Mas Rasya kayak abis liburan ya, dan akhirnya Mas Rasya tuh kayak nggak rewel gitu karena dia nyaman dengan kondisi lingkungan Pak saat perjalanannya itu. Dan mulai ngotak-ngotik, tahu nggak sih yang buat meja kuncian meja pesawat itu, dia mulai buka-buka itu waktu Mas Rasya umur 4 bulan. Udah papa? Peraturan penerbangan waktu kita ke Lombok itu berbeda lagi dengan peraturan penerbangan waktu kita ke Jogja. Karena waktu itu aturannya seperti ini, tetap bayi kan dihitungnya di bawah 12 tahun dan belum vaksinasi COVID-19. Tapi jika pendampingnya sudah melakukan vaksinasi 3 kali atau vaksin booster, itu nggak perlu ada tes lagi, baik maupun tes PCR atau antigen. Untuk perjalanan domestik itu persyaratannya adalah minimal vaksinasi dosis kedua. Itu nggak usah melakukan tes antigen atau tes PCR lagi saat itu. Kebetulan waktu itu aku udah suntik 3 kali vaksinasi COVID. Papahnya itu udah vaksinasi 2 kali. Jadi kami sekeluarga itu nggak ada yang melakukan tes antigen atau tes PCR. Tetap check innya pakai Peduli Lindungi waktu itu, pakai aplikasi Peduli Lindungi itu udah terdetek kan nama dia. Jadi kami bertiga berbeda, waktu ke Jogja kami pulang dan pergi masih di tes antigen, dan Mas Rasya pulang dan pergi masih di tes PCR. Nah, waktu ke Lombok itu kami tidak melakukan tes apapun untuk negatif COVID-nya. Nah, pengalaman ketiga yang membuat kami lebih banyak lagi belajar adalah penerbangan terakhir kami waktu ke Padang kemarin. Mas Rasya udah usia 1 tahun, udah aktif banget alhamdulillah, dan dia udah explore banget anaknya, alhamdulillahirrahmanirrahim banget. Nah, sempat kami aku dan papanya tuh kayak berpikir, apa kita beli mainan-mainan yang membuat dia tidak bosan di pesawat gitu kan. Akhirnya kami waktu itu beli mainan-mainan ciran gitu sama mobil-mobilan, setir mobil gitu, supaya nanti nih aku insert di sini ya, supaya pas di pesawat dia nggak bosan. Dan ternyata pas di pesawat, alhamdulillah lagi, setelah aku susuin, setelah dia DBF, dia tidur. Perjalanan ke Padang itu kurang lebih 1,5 jam, dan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Padang itu dia tidur pas di Bandara Minangkabaunya itu dia baru bangun pas landing gitu. Mungkin pas landing itu agak-agak benturannya agak sedikit dem gitu, terus dia kebangun. Tapi nggak ada nangis, nggak ada rewel. Alhamdulillahnya perjalanan itu aman banget kemarin. Tadinya kami pikir karena udah setahun dia udah mulai aktif kan, bahkan dia udah ngerangka kemana-mana kan,
kami udah berpikir ya udah nanti selama di perjalanan kalau misalnya dia rewel kita bawa di lorong itu. Ternyata dia tidur sepanjang perjalanan. Nah, dari perjalanan ke Padang kemarin itu berbeda lagi peraturan penerbangannya. Kalau nggak salah, dikoreksi ya nanti kalau nggak salah, kalau dosisnya udah 2 kali dosis itu diwajibkan untuk tes antigen, tes COVID negatif. Kalau sudah booster itu baru nggak usah dites apa-apa. Nah, kemarin itu posisinya aku udah dosis keempat, papahnya itu udah dosis ketiga. Nah, jadi kami juga tidak melakukan tes apapun, tes negatif COVID apapun untuk perjalanan kami ke Padang. Begitu juga untuk anak-anak, untuk di bawah 12 tahun itu mengikuti pendampingnya. Maksudnya ikutin pendampingnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya memang pendampingnya kayak posisi kami itu tidak memenuhi syarat untuk tidak melakukan tes negatif COVID, berarti anaknya nggak usah melakukan tes negatif COVID, seperti itu. Terima kasih udah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian. Semoga semua tips yang aku ceritain ini bermanfaat. Dadah!